Ya, sub pokok bahasa 2 hasil kali titik dari vektor di R2 dan R3 ya, hasil kali titik dan proyeksi. Oke, kita katakan jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor tak nol, ya, vektor-vektor tak nol di R2 atau R3, di mana titik awal kedua vektor tersebut bertepatan, ya. Jadi ada vektor U, ada vektor V, ya, titik awalnya bertepatan, ya, titik awalnya bertepatan, dan theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, ya. Jadi kalau dia titik awalnya bertepatan, maka theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut. Di mana theta lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari pi. Jadi sudut terkecilnya ya. Kalau itu kan sudutnya juga ya, tapi dia kita ambil yang terkecil. Maka hasil kali titik ya atau dot product dari vektor U dan V dapat didefinisikan sebagai dot product U dan V ya, dot product ya, ada dot di sini. U dan V itu adalah norma dari U dikalikan dengan norma dari V dikalikan dengan cos theta, cos sudut yang dibentuk di antara keduanya. Oke. Sehingga jika U atau sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka dot produk U dan V itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau dia salah satu dia 0 kan berarti nggak ada, berarti U dan V-nya itu sama dengan 0. Oke. Ini yang disebut dengan hasil kali titik atau dot product. Hasil kali titik atau dot product juga disebut dengan hasil kali dalam Euclidean. Euclidean inner product. Jadi hasil kali titik, hasil kali dalam, dot product ya, inner product itu sama. Hasil kali titik dapat juga bermakna seberapa besar suatu vektor sejajar dengan vektor lainnya. Jadi hasil kali titik itu maknanya adalah kesejajaran di antara kedua vektor. Oke. Jadi kalau misalnya vektornya sejajar ya, sejajar banget gitu ya, vektor 1 ya, kemudian vektor 2, maka kan di sini tetanya itu sama dengan 0 ya. Ketika tetanya sama dengan 0 ya, cos theta ini 1, maka dot produknya itu adalah pada posisi maksimal. Jadi dia berarti sangat sejajar. Tapi kalau misalnya dia 90 derajat gitu ya, 90 derajat, maka tetanya ini kan 90. Kalau cos theta 90 itu sama dengan 0, maka hasil kali dot produknya, hasil kali titiknya itu sama dengan 0, maka dia menandakan dia sangat tidak sejajar. Ya. Hasil kali titik dapat ditentukan dengan menggunakan komponen. Ya. Kita review komponen, misalnya ada vektor U sama dengan U1, U2 ya. Maka ini disebut dengan komponen ya, komponen. Oke. Komponen dari vektor-vektor yang bersangkutan. Jadi kalau kita punya V1 di sini, ya V1 V ya, maka V1 V2 ini juga komponen. Kita dapat menggunakan komponen-komponen ini untuk menghitung hasil kali titik. Contohnya kalau kita punya U, U1, U2, V, V1, V2, vektor-vektor tak nol di R2, maka hasil kali titiknya ya, U, V adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Ya, hasilnya ini dalam bentuk skalar ya. Jadi hasil kali titik itu skalar. Ya. Sama saja kalau misalnya U dot V ya, itu adalah norm U dikalikan dengan normnya V dikalikan cos theta ya. Ini adalah skalar, 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 skalar dikalikan ini hasilnya juga skalar. Jadi ini juga U1 V1 ya. Kita kalikan yang berpadanan ya. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya skalar. Atau kalau dia di R3, U1, U2, U3, V1, V2, V3 ya tinggal kita U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, U1 V1, U2 V2, U3 V3 kemudian dijumlahkan. Maka kita dapatkan hasil kali titiknya atau dot produknya. Oke. Jika U sama dengan V ya. Kita tinggal ganti ya. U dot V, kalau U sama dengan V maka U dot U, maka hasilnya itu adalah U1 kuadrat, U2 kuadrat, U3 kuadrat. Jadi U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah U3 kali U3 ya. Atau ini U1 kuadrat, U2 kuadrat, U3 kuadrat. Itu kalau dia U sama dengan V. Ya. Nah, kalian ingat kalau yang ini bentuknya adalah norm dari
U dikuadratkan. Ya, norm. Jadi kalau misalnya dia vektor yang sama kita kalikan, ya, maka kita akan dapatkan normnya dia dikuadratkan. Teorema 331, jika U dan V adalah vektor tak nol di R2, R3, dan θ adalah sudut antara kedua vektor tersebut, maka hasil kali titiknya itu akan sama dengan hasil kali titik U terhadap U itu akan sama dengan norm dari U dikuadratkan. Ya. Atau norm U itu sama dengan hasil kali titik di pangkat setengah, ya, atau akar. Akar dari U dot U. Ya. Theta adalah tajam, ya, atau runcing jika U dot V lebih besar dari 0, ya, kalau kita punya dua vektor ini, UV. Kemudian dia tumpul kalau U dot V-nya lebih kecil dari 0, dia 90 derajat kalau dia U dot V-nya sama dengan 0, ya. Kita tahu U dot V, ya, U, kemudian norm V, kemudian cos theta, ya. Kalau misalnya theta-nya 90 derajat, ya, maka U dot V-nya ini akan sama dengan 0. Karena cos theta, cos 90 ini sama dengan 0, kan? Dengan 0. Jadi kalau U dot V-nya itu 0, maka kita tahu dia pasti 90 derajat. Properti hasil kali titik, ya, ini U dot V akan sama saja dengan V dot U, ya. Ini U dot tambah V tambah W sama dengan U dot V dikali U dot W. Kemudian perkalian skalar, ya, ini kalian bisa lihat propertinya, bisa kalian cek. Kemudian kita masuk ke ortogonalitas atau orthogonality, yaitu suatu kondisi di mana dua vektor saling tegak lurus atau ortogonal atau perpendikular, ya, dengan satu dengan yang lainnya. Jadi vektornya adalah ini, tegak lurus, ya. Dua vektor U dan V dikatakan saling tegak lurus jika hasil kali titik, tadi sudah kita bahas, jika hasil kali titik kedua vektor tersebut adalah 0. Oke. Dua vektor, catatannya, ya, yang lain dua vektor U dan V dikatakan sejajar jika salah satu vektor ada kelipatan, ya, ada kelipatan skalar vektor lainnya. Oke, maka kita tahu dia adalah vektor yang sejajar. Kalau hasil kali titiknya 0, maka kita tahu dia saling tegak lurus. Oke, latihan 3, kalian bisa coba di sini perhitungannya hasil kali titik, ya. Kemudian mencari sudut, ya, hitung sudut. Kemudian periksa apakah dia tegak lurus, apakah dia ortogonal, atau kita mencari vektor yang tegak lurus dari U ini apa, vektor yang tegak lurus dari dia apa. Oke. Oke, kita masuk ke proyeksi. Jika vektor U dan vektor A, ya, perhatikan, vektor U yang ini, yang biru ini, kemudian vektor A yang merah, ya, adalah vektor-vektor tak nol di R2 atau R3, maka vektor U dapat dibentuk dari vektor-vektor komponen, disebut dengan vektor-vektor komponen U, yang sejajar atau paralel dengan A, kita sebut dia W1. Jadi vektor U, ya, vektor U, dia dapat dibentuk dari dua vektor komponen, ya, vektor komponen. Nah, karena kita tahu ini ditambah ini hasilnya adalah vektor ini, ya, vektor ini. Jadi kalau ini vektor U, vektor ini kita sebut dengan W1, vektor ini kita sebut dengan W2, ya. Vektor W1 itu apa? Vektor W1 adalah komponen vektor U yang sejajar dari A dengan A, ya. Karena kita tahu A itu kan di sini, ya, vektor A. Jadi W1 itu dia sejajar dengan A. Dan W2 itu adalah yang tegak lurus, ya. W2 yang tegak lurus. Ini W2. Ini W1, ya, yang tegak lurus. Jadi U itu bisa kita bentuk dari dua komponen ini. Oke. U sama dengan W1 plus W2. W1 itu yang sejajar, W2 itu yang tegak lurus, ya. W1 itu sejajar A, W2 itu yang tegak lurus A. Maka kita dapat membentuk vektor U ini. Dalam hal ini dikatakan vektor W1 adalah komponen vektor U sepanjang vektor A, atau proyeksi tegak lurus, ya. Orthogonal projection vektor U pada A. Jadi vektor U ini, ya, projection atau proyeksi, kita anggap kita kasih cahaya di sini, ya, cahaya, ya. Maka dia akan terbayang di sini si vektor U tadi pada A, ya.
maka disebut dia proyeksi U pada A. Ya, ini vektor A, proyeksi U pada A itu adalah W1. Oke. Sedangkan vektor W2 adalah yang tegak lurus tadi, yang tegak lurus si W2 ini. Yang tegak lurus terhadap vektor A. Oke. Ingat lagi, W1 itu dia sejajar A atau proyeksi. Ya, proyeksi. Jadi kalau kita tarik secara garis lurus, maka dia jatuh pada A, maka panjang vektor ini dari titik 0,0, titik origin, itu adalah W1. Oke, sedangkan W2 adalah yang tegak lurus. Nah, di sini ada sebuah teorema 333. Kita anggap U dan A adalah vektor-vektor di R2 dan R3 ya, di mana A bukanlah 0 ya. Maka proyeksi bacanya, proyeksi U pada A itu dapat dihitung dengan cara U dot A, hasil kali titik, dikalikan dengan panjang vektor A dikuadratkan, dikalikan dengan vektor A. Maka ini hasilnya adalah vektor, ya, bukan skalar. Karena kita kalikan dengan vektor. Ya. Ini skalar bagi skalar dikalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah vektor. Jadi proyeksi U pada A, hasil kali titik, U dan A dibagi dengan panjang dari vektor A dikuadratkan, dikalikan dengan vektor A. Ini yang disebut vektor U sepanjang A atau proyeksi U pada A. Sementara lawannya tadi, ya, kalau kita punya U sama dengan W1 ditambah W2 ya tadi. Kita tahu W1 ini proyeksi ya, proyeksi U pada A, di mana nilainya itu adalah U dot A dibagi dengan norm A kuadrat dikali dengan vektor A ya, ditambah dengan W2. Maka U dikurang proyeksinya ya, proyeksi tadi U A per A kuadrat kali A itu akan sama dengan W2 ya. Ini yang disebut dengan komponen vektor U tegak lurus A ya. U dikurang proyeksi U terhadap A dan nilainya ini sama. Oke. Ini teoremanya. Jadi yang harus kalian ingat adalah teorema ini ya, rumus mencari proyeksi. Itu hasil kali titik dua vektor dibagikan dengan panjang kuadrat dari panjang vektor A-nya dikalikan dengan vektor A itu sendiri. Oke, latihan 4, silakan kalian coba ya. Hitung proyeksi U pada vektor A. Jadi proyeksi U pada vektor A ya. Diberikan vektor U-nya sekian, vektor A-nya sekian. Kemudian cari komponen vektor U pada vektor A ya. Atau ini juga proyeksi ya, proyeksi U pada A dan komponen vektor U yang tegak lurus ya, yang tegak lurus. Jadi si W2 tadi yang tegak lurus terhadap A ya. Oke, untuk hasil kali titik ya, kalau kita resume sedikit, hasil kali titik ya, kalian harus ingat bahwa vektor U dikali vektor V itu adalah norm dari U dikalikan norm dari V cos theta ya, sudut yang dibentuknya, atau juga sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2. Oke. Kemudian ada proyeksi yaitu ketika proyeksi vektor U pada vektor A ya, maka nilainya adalah vektor U titik A ya dibagi dengan vektor A normnya dikuadratkan dikalikan dengan vektor A itu sendiri ya. Ini hasilnya vektor, yang ini hasilnya skalar. Oke, ini yang salah satu yang penting. Oke, cukup sekian untuk hasil kali titik dan proyeksi. Silakan dicoba latihannya untuk memperlancar pemahaman kalian terhadap materi ini. Terima kasih.